Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miming Suryoningsih dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Darul Ulum Jombang akan memaparkan tentang daftar cek masalah. Daftar cek masalah adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang, menyangkut keadaan pribadi individu seperti sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah serta keluarga, dan lain sebagainya. DCM digunakan guru BK atau konselor untuk mengetahui keadaan siswa-siswanya di sekolah. Dalam DCM dibagi menjadi 11 bidang masalah, yaitu 1. Masalah kesehatan, 2. Masalah ekonomi, 3. Masalah rekreasi dan hobi atau kegemaran, 4. Masalah kehidupan sosial, 5. Masalah hubungan pribadi, 6. Masalah muda-mudi, 7. Masalah kehidupan keluarga, 8. Masalah agama dan moral, 9. Penyesuaian terhadap sekolah, 10. Masalah masa depan dan cita-cita, dan 11 adalah masalah penyesuaian terhadap kurikulum. Tujuan DCM. Yang pertama, untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dihadapi. Dengan daftar cek masalah ini, memungkinkan individu untuk mengingat kembali masalah-masalah apa yang pernah dialaminya ataupun masalah yang sedang dialaminya saat ini. Yang kedua, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu. Jika permasalahan individu sudah tersusun secara sistematis, maka guru BK mudah untuk menganalisis dan sintesis dengan data yang diperoleh dengan cara ataupun alat lainnya. Yang ketiga, yaitu untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan masalah individu maupun kelompok saat itu. Jika hasil dari DCM sudah keluar, maka guru BK bisa menyusun pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi prioritas apa untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan DCM, yaitu yang pertama, untuk melengkapi data yang sudah ada. Guru BK memiliki data siswa dapat diperoleh melalui buku pribadi, wawancara, ataupun asesmen yang lainnya. Nah, DCM ini bisa digunakan untuk melengkapi data tersebut, terutama mengenai kondisi siswa pada saat ini. Yang kedua, untuk mengenal individu yang perlu segera mendapatkan bimbingan khusus. Guru BK akan memilah-milah mana siswa yang perlu bimbingan khusus seperti konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, ataupun bimbingan klasikal. Yang ketiga, sebagai pedoman penyusunan program bimbingan kelompok pada umumnya. Sebelum menyusun program bimbingan kelompok, guru BK akan melihat bagaimana kondisi siswanya dan mana siswa yang perlu mendapatkan program bimbingan kelompok sesuai dengan materi yang diperlukan. Lalu yang keempat, untuk mendalami masalah individu maupun kelompok. Dengan DCM, guru BK dapat mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh individu maupun kelompok sehingga dapat membantu mereka untuk mengentaskan masalahnya. Langkah-langkah penyelenggaraan DCM. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, konselor menyiapkan bahan. Bahan disesuaikan dengan berapa jumlah siswa yang akan mengerjakan DCM. Lalu konselor menyiapkan petunjuk untuk mengerjakan DCM. Selain menyiapkan petunjuk, konselor juga harus menguasai bagaimana cara mengerjakan DCM tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini yang dilakukan konselor pertama kali adalah mengontrol situasi ruangan. Konselor mengkondisikan siswa agar nyaman saat mengerjakan DCM.
Selanjutnya, konselor memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan menggunakan DCM. Setelah menjelaskan, konselor memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan alat-alat tulis. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi siswa yang tidak memiliki alat tulis. Setelah itu, konselor membagikan lembar DCM. Saat membagikan lembar DCM, konselor memberikan instruksi kepada siswa untuk menulis identitas diri dan tanggal pelaksanaan DCM. Terkadang ada beberapa siswa yang lupa untuk memberikan identitas dirinya pada lembar DCM. Lalu konselor membacakan petunjuk cara mengerjakan DCM di depan kelas, sedangkan siswanya membaca dalam hati. Lalu konselor memberikan contoh cara mengerjakan DCM. Beberapa siswa mungkin ada yang tidak memahami cara mengerjakan DCM, sehingga saat pelaksanaan siswa cenderung untuk ramai sendiri. Lalu, konselor memberikan instruksi untuk mengerjakan DCM. Konselor juga memperingatkan agar siswa bekerja dengan tenang dan teliti, serta memberitahukan bahwa waktu yang disediakan cukup lama, kurang lebih 1 jam. Setelah itu, konselor mengontrol apakah siswa telah mengerjakan DCM dengan benar satu persatu. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi apabila ada siswa yang salah mengerjakan DCM. Setelah siswa semua selesai, lalu konselor mengumpulkan pekerjaan siswa. Dari pernyataan-pernyataan masalah yang dipilih oleh siswa melalui DCM, konselor selanjutnya adalah mengolah hasil jawaban siswa. Mengolah hasil jawaban siswa ini ke dalam program Excel dengan harapan pekerjaan konselor akan lebih cepat, mudah, dan akurat. Lalu, konselor menganalisis masalah yang telah diperoleh. Selanjutnya, konselor dapat merumuskan dan menyusun strategi jenis layanan bimbingan dan konseling apa yang akan diberikan kepada siswa, baik itu konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, ataupun bimbingan klasikal. Adapun kelebihan DCM antara lain, yang pertama adalah efisiensi. DCM dikatakan efisien karena dengan DCM dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu singkat. Yang kedua adalah intensif. Dikatakan intensif karena data problem yang diperoleh melalui DCM lebih teliti, mendalam, dan luas. Data semacam ini kurang dapat diperoleh melalui teknik lain seperti observasi, autobiografi, wawancara, dan sebagainya. Lalu kelebihan yang lain adalah validitas dan reliabilitas. DCM dikatakan valid dan reliable antara lain karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah apa yang sedang dialami, di samping jumlah item kemungkinan masalah yang cukup banyak. Demikian pemaparan saya tentang daftar cek masalah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.